Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Nur Rahman, NIM 341200049, kelas 1C Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan pada campuran yang saya buat, apakah campuran tersebut merupakan larutan homogen, heterogen, ataupun koloid. Adapun sifat koloid atau efek Trindle akan saya uji coba juga pada campuran tersebut. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu 3 buah gelas yang berisi air, garam, kopi, dan susu cair, serta lampu flash HP sebagai senter, pengaduk, kemudian kertas. Mula-mula kita campurkan garam dengan air. Kemudian kita aduk. Kita diamkan beberapa saat. Kemudian kita campurkan kopi dengan air. Kita aduk hingga kopinya tercampur dengan air. Kemudian kita campurkan susu dengan air. Kemudian kita aduk hingga merata. Larutan pertama adalah larutan air dan garam. Jelas, larutan tersebut berwarna bening sehingga tidak lagi terlihat dua partikel antara garam dan air. Larutan ini termasuk larutan homogen. Larutan kedua berupa larutan kopi dan air. Jika didiamkan beberapa saat, akan terjadi endapan pada dasar gelas. Larutan ini dapat disimpulkan termasuk di dalam larutan heterogen karena adanya dua partikel yang terpisah. Larutan ketiga yaitu larutan susu dan air. Larutan ini berwarna, namun larutan ini termasuk ke dalam larutan homogen. Pada percobaan menggunakan senter kali ini bertujuan untuk mengetahui apakah campuran ini termasuk ke dalam golongan larutan, suspensi, atau koloid. Yang pertama, larutan garam dan air. Kita senteri larutan tersebut dan dapat dilihat bahwa cahaya tembus ke kertas yang berada setelah gelas, maka larutan ini dapat meneruskan cahaya dan terbukti larutan ini larutan homogen. Larutan garam ini tergolong terdalam larutan homogen. Yang kedua, larutan kopi dan air. Saat kita senteri, cahaya tidak tembus ke kertas, tetapi
antara dua partikel kopi dan air masih terlihat jelas, maka larutan ini disebut dengan suspensi. Larutan yang terakhir adalah larutan susu dan air. Saat kita senteri, cahaya tidak tembus ke kertas dan tidak dapat meneruskan cahaya. Ini merupakan ciri-ciri koloid, maka larutan susu merupakan koloid. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui campuran tersebut kedatangannya masing-masing, sehingga kita dalam mempelajari dan membedakan antara larutan, suspensi atau koloid agar dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Sekian percobaan yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.